Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gegara ngantuk mobil yang angkut wisatawan berakhir di ladang cabai warga. Ratusan santri di pondok pesantren di Temanggung menggelar sholat gaib dan tahlil untuk korban musola ambruk Sidoarjo. Prajurit TNI yang gugur saat latihan terjun payung di Teluk, Jakarta dimakamkan di Grobogan. Ratusan santri di salah satu pondok pesantren di Temanggung menggelar sholat gaib jamaah dan tahlil untuk korban musola ambruk Sidoarjo, Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas dan keprihatinan mendalam atas musibah yang dialami para santri. Ratusan santri Pondok Pesantren Al-Mustafa Tebuireng 16 yang berada di Dusun Wadas, Kelurahan Wadas Wetan, Kecamatan Kandangan, Temanggung, menggelar salat gaib berjamaah dan tahlil bersama pada Minggu petang. Lantunan tahlil dan doa menyatakan eratnya ikatan persaudaraan dan kepedulian antar pondok pesantren di seluruh Indonesia. Kegiatan yang digelar setelah salat asar ini sebagai bentuk solidaritas dan keprihatinan mendalam atas musibah yang dialami para santri dengan ambruknya musola di Ponpes Al-Ghazini, Sidoarjo, Jawa Timur yang menyebabkan sejumlah santri meninggal dunia dan mengalami luka-luka. Kami saat ini melakukan sholat gaib dan doa bersama sebagai wujud keprihatinan kami, duka yang mendalam dan doa untuk para mujahid fisabilillah yang saat ini meninggal karena ambruknya musola di Ponpes Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo. Kami tadi melakukan sholat gaib berjamaah, lalu dilanjutkan dengan doa bersama, zikir dan tahlil, sholawat, yaitu sebagai sesama muslim, sebagai sesama santri, kita selalu memberikan edukasi. Betapapun saudara muslim, sesama muslim walaupun jauh, maka kita seyogyanya untuk bisa memberikan support, memberikan doa minimal kepada mereka-mereka. Kegiatan doa bersama ini menjadi simbol nyata bahwa persaudaraan sesama santri tidak terbatas oleh jarak, sekaligus memantik kesadaran kolektif mengenai pentingnya standar keselamatan bangunan di lingkungan pondok pesantren. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung. 13 orang masih tertimbun di reruntuhan musola Ponpes Al-Ghazini di Sidoarjo. Tim gabungan menargetkan pencarian korban dan pembersihan puing reruntuhan akan segera diselesaikan. Sepekan sudah, musola di Pondok Pesantren Al-Ghazini ambruk. Satu persatu korban ditemukan meninggal dunia di reruntuhan musola. Hingga berita ini kami buat, tercatat sudah 50 orang yang ditemukan meninggal dunia. Sementara masih ada 13 orang yang ada di dalam reruntuhan bangunan yang ambruk. BNPB menargetkan pencarian korban dan pembersihan puing bangunan akan dituntaskan sore ini. Alat berat terus bekerja mengangkat puing beton dan mencari korban. Total dari korban semuanya ada 154 orang, yang selamat ada 104, kemudian yang meninggal 50 dan seperti saya sampaikan tadi masih dalam pencarian. Ini perkiraan masih ada 13 orang yang di reruntuhan gedung. Tim DVI Polri Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur menerima 55 kantong jenazah. 5 diantaranya bagian tubuh korban. 10 jenazah sudah diidentifikasi, sedangkan 40 jenazah dan 5 bagian tubuh masih dalam proses identifikasi. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Sidoarjo dan Surabaya, Jawa Timur. Terkait pencarian korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur yang telah memasuki 1 minggu, Istana Kepresidenan angkat bicara. Jumlah korban meninggal dunia dipastikan terus bertambah setelah tim SAR gabungan menemukan 2 bagian tubuh korban. Jenazah korban ambruknya musola di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo kembali ditemukan di pencarian hari ke-7. Petugas menemukan 2 bagian anggota tubuh di sektor A1 dan A2.
Hingga Minggu malam, data Basarnas mencatat 43 orang meninggal dunia. Sementara tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap 20-an korban yang masih tertimbun. Menteri Sekretaris Negara mengatakan Presiden Prabowo terus memonitor proses evakuasi dan memerintahkan menteri terkait untuk mengevaluasi keamanan seluruh pondok pesantren. Beliau memonitor terus, beliau kemudian memerintahkan kepada para menteri terkait dan gubernur wakil gubernur terus memberikan perhatian. Evaluasi Evaluasi ke depan. Semua pondok pesantren kita harapkan segera didata dan dipastikan keamanan dari sisi bangunan-bangunan infrastruktur pondok masing-masing. Salah seorang santri yang berhasil dievakuasi dari reruntuhan ambruknya bangunan musola pondok pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur berharap mendapat kaki palsu. Trauma tidak menyurutkan niatnya untuk kembali menuntut ilmu di pondok pesantren Al-Khozini setelah sembuh nanti. Masih berbaring, kondisi Saiful Rosi Abdillah berangsur-angsur membaik di Rumah Sakit Umum Daerah RT Notopuro, Sidoarjo. Saiful Rosi sangat bersyukur dapat diselamatkan dari reruntuhan gedung tempat ia menimba ilmu. Selama 3 hari terhimpit dan terjebak di reruntuhan, santri berusia 14 tahun ini terus berdoa dan bersolawat. Tidak terbayang ia dapat selamat. Yang ada di dalam sanubarinya hanyalah menghadap Sang Holik. Dalam kepasrahan tiba-tiba tim SAR menemukannya, kemudian mengevakuasinya meski kakinya terjepit reruntuhan. Ketabahan serta kesabaran Saiful Rosi kembali diuji. Ia berhasil selamat namun harus merelakan kakinya diamputasi karena tim medis menilai syaraf dan otot pergelangan kaki kanan telah rusak. Sebagai seorang manusia biasa, Saiful Rosi hanya berharap mendapat kaki palsu dan dapat kembali belajar di pondok pesantren Al-Khozini. Timnya itu masuk ngebor tercoran yang ada di kaki diangkat baru disertai. Rada jambulan ditanyain ini di situ minum nggak mau pas dari sini. Terus Mas Rosi sekarang pengennya seperti apa sih? Pengen kaki. Mau tetap melanjutkan mondok di Al-Khozini apa enggak? Kalau udah sembuh. Kalau udah sembuh tetap di pondok ya. Meski anaknya harus kehilangan sebagian kaki kanannya, sang ayah sangat bersyukur anaknya dapat diselamatkan. Saya kantor anak saya tidak ada, saya yang mendang itu bangun yang roboh, mungkin saya itu anak mati kan gitu. Kalau ngomong kepada istri saya, anak saya nggak mungkin selamat, ayo kita sabar dan doa. Ternyata ada info dari teman-teman, dari grup, ternyata anak saya kayak gitu. Makanya saya itu percaya nggak percaya gitu. Belum diketahui kapan Saiful Rosi dapat dibawa pulang untuk kembali berkumpul dengan keluarganya. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur.